Selamat hari Minggu, jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu dalam suatu kesempatan yang masih Tuhan berikan kita bersama. Walaupun jemaat-jemaat yang masih ada di rumah, namun kesempatan untuk memuji nama Tuhan, membaca firman-Nya, mendengarkan firman-Nya, Tuhan berikan kepada kita semua. Bacaan firman Tuhan tadi dalam Kisah Para Rasul 28 pada ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-29. Kalau tadi Bapak Ibu sudah baca, di situ diberikan tema bagi kita sekalian, yaitu gereja berjuang kebenaran. Gereja di sini dalam artian adalah Bapak Ibu dan saya, bukan gedung yang ada. Nah, oleh karena itu sebagai pengikut Kristus, kita semua, Bapak Ibu dan saya diutus untuk mewartakan firman atau yang namanya itu sabda Allah. Yang tentunya itu adalah yang kita ketahui adalah suatu kebenaran. Nah, dengan kata lain, kita memiliki Bapak Ibu dan saya tanggung jawab dan kewajiban untuk menegakkan yang namanya itu kebenaran. Tapi jemaat yang kekasih, sayangnya seringkali kita takut menyatakan kebenaran, bahkan memilih berdiam diri dengan berbagai alasan. Itu yang terjadi. Seperti takut dimusuhi, takut kehilangan kawan, takut kehilangan kedudukan, takut dianggap sok suci, dan mungkin masih banyak lagi. Nah, padahal bila kita melihat, saya katakan mengetahui ada sesuatu yang salah atau yang bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran, dan kita diam saja tanpa melakukan apapun untuk menegakkan kebenaran, kita pun ikut bersalah. Misalnya yang saya katakan, bila kita melihat seseorang berlaku salah, baik itu dalam kehidupan nyata maupun di dunia maya, biarpun kita tidak ikut dan hanya diam saja, ingat, secara tidak langsung kita menyetujui tindakan yang salah itu dengan sikap kita berdiam diri. Nah, tentu saja supaya dalam menegakkan kebenaran kita tidak menyinggung atau menyakitkan orang lain, kita harus mengingat sabda Tuhan. Masih ingat Bapak Ibu dalam sabda Tuhan dalam Injil Matius 10? Pada ayat yang ke-16, apa yang dikatakan di situ? Aku mengutus kamu seperti di tengah-tengah serigala dan seterusnya. Lalu dia bilang, hendaklah kamu itu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, apa maksudnya? Ada penegasan dalam Matius 10. Ayat yang ke-16 dia katakan, mau mengatakan kepada Bapak Ibu dan saya, kita harus tegas dalam prinsip, lembut dalam cara. Itu yang dikatakan. Karena setiap orang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sesungguhnya kita dapat dikategorikan sebagai orang yang sudah tahu akan kebenaran. Bapak Ibu dan saya, kita tahu itu kebenaran. Karena dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dalam hidup sehari-hari, semua orang Kristen yang tahu kebenaran, dia harus hidup dalam kebenaran. Nah, dengan kata lain di situ, tanda bahwa orang mengenal kebenaran itu berarti dia harus mempraktekkan atau melakukan kebenaran tersebut dalam setiap tindakan. Taat, dengan kata lain. Mengenal, melakukan adalah bagaikan dua sisi mata uang yang tidak mungkin dipisahkan. Nah, bagaimana seseorang bisa dikatakan bahwa dia telah mengenal kebenaran bila tidak ada buah-buah kebenaran yang dihasilkan dalam kehidupan nyata? Karena hidup dalam kebenaran itu tidak terjadi dalam semalam, Bapak Ibu yang kekasih, tapi melalui dua proses, dan ada harga yang harus dibayar. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuka hati, mengerahkan telinga untuk ditegur dan dikoreksi. Itu yang harus terjadi.
Kita harus akui bahwa hidup kita ini tidak sempurna, Bapak Ibu dan saya. Tetapi ingat, kita ini sedang berjuang menuju kehidupan yang semakin disempurnakan. Karena itulah janji dari Roh kebenaran yang memproses akan hidup kita. Karena tanda seseorang dia telah mengenal kebenaran adalah dia akan berpikir 1000 kali jika hendak melakukan dosa dan pelanggaran. Tapi saya katakan, dalam konteks keberadaan kita saat ini, orang percaya lupa diri. Bahkan pelanggaran, dosa-dosa terus mereka lakukan. Pura-pura mereka tidak tahu, padahal mereka tahu. Nah, Paulus, saya katakan dalam bacaan kita minggu ini, mengalami situasi di mana imannya dipertanyakan di Roma. Apa yang dia harus lakukan? Dia mempunyai inisiatif mengundang para pemuka agama Yahudi, bertujuan untuk menjelaskan masalah yang dialami di ayat yang ke-17 itu. Namun apa yang terjadi? Mereka malah mengatakan tidak mendengar berita apapun mengenai itu di ayat yang ke-21. Tanpa disangka, para pemuka Yahudi justru membuka diri untuk mendengar penjelasan tentang iman seorang yang bernama Paulus. Mereka ingin tahu tentang kepercayaan kepada Kristus yang sedang mendapat perlawanan itu. Dalam rangka itulah mereka menentukan waktu untuk berbincang dengan seorang yang bernama Paulus. Nah, jemaat yang kekasih, Paulus menggunakan kesempatan itu memberitakan Injil. Dan dia meyakinkan tentang orang siapa itu Yesus. Ingat, semangatnya bergelora untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah pribadi yang dijanjikan dalam kitab para nabi, yang membuktikan dalam artian menyebarkan Injil. Hasilnya adalah yang percaya, namun tidak sedikit juga yang menolak. Itu yang terjadi. Nah, tetapi sebagai orang yang percaya, yang mau saya katakan, kita diminta selalu siap sedia dalam memberi pertanggungjawaban iman. Ini merupakan salah satu cara untuk memberitakan Injil atau membicarakan kebenaran Allah. Kita harus menggunakan setiap kesempatan untuk tugas penting ini. Tuntutan ini memperingatkan Bapak Ibu dan saya sebagai orang percaya untuk terus menjalankan kehidupan dalam kebenaran. Nah, oleh karena itu, dalam diri Allah tidak ada kepalsuan, karena Allah itu adalah kebenaran yang sejati. Selalu ada keselarasan antara apa yang dikatakan Allah dengan yang diperbuatnya. Nah, memang disadari jemaat yang kekasih bahwa sebagai manusia yang sering kali jatuh karena kelemahan, mempraktekkan kebenaran bukanlah hal yang sangat mudah, saya katakan. Nah, hal ini membutuhkan perjuangan yang berat. Nah, mengapa? Seringkali apa yang mudah dikatakan susah untuk dipraktekkan. Itu yang terjadi. Karena kebenaran itu dia menuntut kesatuan antara perkataan dan juga perbuatan. Nah, bagaimana cara kita untuk hidup dalam kebenaran? Ini menjadi pertanyaan kita. Saya hanya memberikan suatu jawaban bagi kita. Hidup terus dalam Yesus. Dia adalah sumber kebenaran. Artinya apa? Bahwa hidup sesuai dengan apa yang dipraktekkan oleh Yesus. Kedua, kita harus hidup mempunyai prinsip yang benar. Ya, katakan ya. Dan jika tidak, katakan tidak. Atau dengan kata lain, saya kasih contoh. Kita tahu bahwa apa yang kita lihat itu adalah salah, kita harus berani katakan salah. Walaupun dia seorang teman, walaupun dia seorang sahabat, walaupun dia baik dengan kita, kita harus berani. Karena itu yang dikatakan oleh Injil Matius 5 ayat 37. Jika ia katakan ya, dan jika tidak katakan tidak. Nah, ini memiliki prinsip hidup, mengandaikan ada penilaian yang jujur dari pribadi seseorang. Karena
mempraktekkan kebenaran, ya tadi kita harus berbicara secara jujur, punya ketulusan hati, suka terus terang. Lantas kita akan bertanya saat ini, Bapak Ibu dan juga saya, sudahkah kita hidup dalam kebenaran? Atau kebenaran macam apa yang telah kita lakukan dalam hidup selama ini? Paulus mengatakan bahwa siapapun yang terus-menerus menolak Tuhan, tentu akan Tuhan singkirkan, dia katakan. Jangan lupa kekerasan hati Tuhan. Jangan pikir kita berada di posisi yang bisa melakukan tawar-menawar dengan Tuhan. Jika kita berpikir kita bisa mengeraskan hati kita semua, jangan lupa bahwa yang akan jatuh lebih mengerikan jika dia yang mengeraskan hatinya. Dengan kata lain, di situ saya ingin katakan, jangan keraskan hati waktu Injil disampaikan kepada kita. Jangan bodoh, jangan menolak firman Tuhan. Dengan kata lain di situ, karena Paulus mau mengatakan bahwa mereka adalah cabang ranting yang asli, sedangkan kita adalah cangkokan, Bapak Ibu. Jika Tuhan bisa berlaku keras dalam kehidupan yang ada karena mereka terus-menerus mengabaikan firman-Nya, tentu Tuhan juga akan berlaku keras kepada kita jika kita juga terus mengabaikan akan firman-Nya. Ini suatu peringatan. Karena Paulus mau mengatakan bahwa siapapun yang terus-menerus menolak Tuhan, tentu akan Tuhan singkirkan, dia katakan. Nah, yang tadi saya katakan, berbicara banyak hal tentang Kristus adalah upaya untuk memperjuangkan kebenaran itu. Namun hal ini belum lengkap jika hanya menjadi sebuah teori semata. Tuhan memberkati akan firman-Nya, dan silakan lanjutkan ibadah ini bersama dengan keluarga.